Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Emas adalah logam mulia yang telah dihargai selama berabad-abad karena keindahannya dan nilai intrinsiknya. Logam ini ditemukan dalam bentuk murni atau campuran dengan logam lain. Emas memiliki warna kuning khas dan bersifat tidak reaktif, artinya tidak mudah teroksidasi atau bereaksi dengan zat lain. Ini membuatnya tahan terhadap korosi dan mempertahankan kilauannya. Selain digunakan untuk perhiasan dan dekorasi, emas juga memiliki peran penting sebagai investasi dan cadangan nilai. Banyak negara dan investor individu menyimpan emas sebagai bentuk perlindungan terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Harga emas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan industri, kondisi ekonomi global, dan perubahan suku bunga. Keunikan emas dan nilai historisnya membuatnya tetap menjadi salah satu logam paling dicari di dunia. Emas juga memiliki sifat yang unik dalam konduktivitas termal dan listriknya. Meskipun umumnya digunakan untuk perhiasan dan investasi, emas juga ditemukan dalam aplikasi teknologi tinggi seperti elektronik, semikonduktor, dan peralatan medis. Proses penambangan emas dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah. Proses pengolahan emas melibatkan langkah-langkah seperti penghancuran batuan, pemisahan emas dari material lainnya, dan pemurnian untuk mendapatkan emas dalam bentuk murni. Selain itu, istilah standar emas pernah digunakan dalam sistem keuangan internasional, di mana nilai mata uang didasarkan pada cadangan emas yang dimiliki oleh negara. Meskipun tidak lagi umum digunakan, standar emas memainkan peran penting dalam sejarah keuangan dunia. Emas juga memiliki nilai simbolis dan budaya di berbagai masyarakat. Sebagai lambang kemewahan dan kekayaan, berbagai peradaban kuno dan modern telah menghargai emas sebagai simbol keabadian dan keindahan. Emas tetap menjadi elemen yang menarik dan bernilai tinggi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Emas merupakan salah satu sumber daya alam paling berharga dalam meningkatkan perekonomian sebuah negara. Karenanya kekayaan alam berupa tambang emas menjadi salah satu aset berharga yang bisa dimiliki suatu negara. Tidak semua negara mempunyai sumber daya alam yang satu ini. Lantas di mana letak tambang emas terbesar di dunia? Melansir dari situs perusahaan tambang emas Agincourt Resources. Berikut ini 10 tambang emas terbesar di dunia. 1. Nevada Gold Mine. Pada 2019 lalu, dua perusahaan tambang emas terbesar di dunia, Barrick Gold dan Newmont Corporation, mengumumkan pembentukan usaha patungan di Nevada, Amerika Serikat. Perusahaan gabungan yang diberi nama Nevada Gold Mines itu kini menjadi kompleks pertambangan emas terbesar di dunia. Di kawasan tersebut setidaknya terdapat 6 tambang yang menghasilkan lebih dari 3,3 juta ons setiap tahunnya. 2. Muruntau. Kompleks pertambangan Muruntau yang terletak di Uzbekistan merupakan gudang emas terbesar kedua di dunia. Tambang ini diperkirakan mampu menghasilkan hampir 3 juta ons setiap tahunnya. Karenanya tidak heran bila produksi emas di Muruntau mewakili lebih dari 80% produksi emas Uzbekistan secara keseluruhan. Dioperasikan oleh perusahaan milik negara Navoy, tambang ini memiliki panjang lebih dari 3,3 km, lebar 2,5 km, dan kedalaman hampir 600 meter dan menjadikannya salah satu operasi tambang terbuka terdalam di dunia. 3. Grasberg. Grasberg di Indonesia bukan hanya tambang emas terbesar ketiga tetapi juga salah satu tambang tembaga terbesar di dunia. Deposit tembaga emas Grasberg milik Freeport-McMoRan di Provinsi Papua ini ditemukan pada tahun 1936 oleh seorang ahli geologi Belanda yang menyebutnya Erzberg atau Gunung Biji. Tambang yang menyediakan lapangan kerja bagi 30.000 orang ini terletak 4.100 meter di atas permukaan laut dekat Puncak Jaya, gunung tertinggi di Papua. Produksi emas tambang ini mencapai puncaknya pada tahun 2001 di mana pada saat itu Freeport dapat menghasilkan 3,5 juta ons per tahun. Namun pada 2021, tambang tersebut hanya bisa menghasilkan 1,37 juta ons emas per tahun. 4. Olimpiade.
Tambang emas yang satu ini terletak di salah satu provinsi pertambangan emas paling produktif di Rusia, Polyus. Tambang ini mulai berproduksi pada tahun 1996 dan telah menyumbang lebih dari setengah total produksi emas di Polyus. Sementara itu, Polyus sendiri merupakan kawasan yang baru saja dinobatkan sebagai gudang emas terbesar di dunia dalam hal cadangan emas secara global. Kawasan ini diperkirakan memiliki cadangan emas lebih dari 104 juta ons. 5. Pueblo Viejo. Tambang Pueblo Viejo di Republik Dominika terletak sekitar 100 km barat laut ibu kota Santo Domingo. Tambang ini dioperasikan oleh Pueblo Viejo Dominicana Corporation, sebuah perusahaan patungan antara Barrick 60% dan Newmont 40%. 6. Kibali. Tambang emas Kibali di Republik Demokratik Kongo terletak berdekatan dengan kota Doko dan 210 km dari Arua di perbatasan Uganda. Tambang emas yang satu ini dimiliki bersama oleh sejumlah perusahaan seperti AngloGold Ashanti 45%, Barrick Gold Corporation 45%. 7. Cadia. Meskipun merupakan tambang emas terbesar di Australia, Cadia berada di posisi ke-7 dalam daftar tambang emas terbesar di dunia. Sistem tambang ini terdiri dari tambang gua panel bawah tanah Cadia serta tambang bawah tanah Ridgeway, dan memiliki produksi tahunan rata-rata sekitar 823.000 ons. 8. Lihir. Tambang emas Lihir terletak di Pulau Niolam, Provinsi New Ireland, dan berjarak sekitar 900 km timur laut Port Moresby, Papua Nugini. Tambang ini dioperasikan oleh Newcrest Mining Limited. Gudang emas yang satu ini diperkirakan memiliki cadangan emas sebesar 22 juta ons yang bisa ditambang hingga 30 tahun. Kondisi ini menjadikannya aset dengan umur pertambangan yang sangat panjang. 9. Malartic Kanada. Malartic Kanada adalah tambang emas terbesar di Kanada. Gudang emas yang satu ini merupakan tambang terbuka dan diperkirakan dapat memproduksi emas hingga 2039 mendatang. Saat ini tambak Malartic sendiri dimiliki bersama oleh perusahaan Yamana Gold dan Agnico Eagle. 10. Boddington. Tambang emas yang dioperasikan oleh Newmont ini terletak dekat Boddington, Australia Barat. Boddington pertama kali memulai operasi tambang terbuka pada tahun 1987 dengan mengekstraksi biji oksida dangkal hingga kedalaman 70 meter di bawah permukaan. Meski begitu tambang ini sempat berhenti operasi pada 2001 lalu. Produksi komersial dari tambang emas Boddington dimulai kembali pada tahun 2009, dengan perkiraan umur tambang hingga 20 tahun. Kemudian Newmont selaku operator tambang menginvestasikan sekitar $500 juta dalam perluasan lubang tambang pada 2015 lalu dan hal ini diperkirakan dapat memperpanjang umur tambang hingga tahun 2025. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.